Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investasi saham menurut Islam. Apa saja atau bagaimana hukumnya investasi saham menurut Islam? Kita akan temukan jawabannya pada video kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan mencari dulu jawaban-jawaban yang terdapat di dalam internet. Apa saja yang menjadi apa saja yang sudah membahas dari hukum investasi dalam Islam. Di sini banyak yang sudah membahas. Kita cari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di sini terdapat materi atau pembahasan yang bersumber dari situs Wakalahmu mengenai hukum investasi saham di dalam Islam. Sangat banyak kaum muslimin yang juga sangat tertarik dengan dunia saham. Nah, apakah hukum berinvestasi dalam Islam dalam bidang saham? Kita lihat dulu pengertiannya di sini. Trading saham atau investasi saham menurut Wakalahmu sebuah kegiatan untuk menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan dan mengambil keuntungannya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi salah satu ciri dari investasi saham adalah waktu yang sangat singkat dengan profit atau keuntungan berdasarkan jumlah dana yang kita investasikan. Nah, kita lihat di sini ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dinukil oleh wakalahmu.com. Fatwa MUI yang juga mengambil pertimbangan dari berbagai macam sumber hukum Islam. Hukum trading saham adalah diperbolehkan menurut Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI sudah memfatwakan bahwa hukum investasi saham dalam bentuk trading itu dibolehkan secara Islami. Kita lihat bersama apakah hukum ini atau rujukan-rujukan apa saja yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam membolehkan hukum investasi dalam Islam, khususnya saham. Di sini mereka menggunakan atau Majelis Ulama Indonesia menggunakan ayat tentang penghalalan jual beli yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 275. Di sini disebutkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya menjadi miliknya dan urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, di ayat ini sebenarnya secara tidak langsung berhubungan dengan trading. Di sini ayat ini hanya menyebutkan jual beli, ya, yang merupakan bentuk umum dari trading, ya, jual beli. Jadi mungkin Majelis Ulama Indonesia beralasan bahwa karena trading itu adalah salah satu jenis dari jual beli, maka dengan alasan ayat ini atau dengan dalil ayat ini, trading menjadi salah satu hal yang dibolehkan di dalam Islam. Ini ayat yang pertama. Ya. Ayat yang kedua kita lihat bersama dalam surat An-Nisa di ayat 29. Ya, janganlah saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ya. Trading adalah perdagangan, makanya di dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 29 juga menjadi dasar daripada Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa trading saham, investasi saham itu adalah boleh. Ya, ayat yang digunakan salah satunya surat An-Nisa ayat 29. Kita lihat bersama hadis-hadis yang digunakan. Di sini disebutkan ada 3 jenis. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri. Ini Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Samit. Ya, Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Imam Malik dari Yahya. Ini hadis pertama. Ya, dalam jual beli, dalam trading secara sepintas tidak terdapat hal yang membahayakan atau merugikan orang lain. Makanya digunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya trading menurut Majelis Ulama Indonesia. Ini hadis yang pertama. Meskipun sebenarnya agak kurang tepat penggunaan hadis ini karena ada potensi kerugian dalam trading yang harus Anda waspadai, yang juga terjadi sangat cepat. Jadi jika di 50-50 kan, ya, besarnya keuntungan yang diperoleh melalui trading itu juga sebanding dengan besarnya kerugian yang sangat berpotensi dialami oleh para pelaku trading. Ya, jadi dalam hadis ini tidak boleh saling membahayakan. Ya, hadis kedua yang digunakan riwayat Al-Khamsah. Al-Khamsah itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan 4 sunan. Ya, Khamsah itu 4 sunan ditambah dengan Imam Ahmad. Ya, la tabi' ma laysa laka indak. Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Ya, ini Rawahul Khamsah an Hukaim bin Hizam. Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis, yaitu Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hadis ini berisi larangan jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Ya, sesuatu yang tidak kamu miliki. Di sisi lain ada juga kalangan yang menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan yang melarang adanya atau pelaksanaan kegiatan aktivitas investasi saham dalam bentuk trading. Kita lanjut ke hadis yang ketiga. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Gharar ini potensi kerugian yang tidak diketahui oleh
pelakunya. Ya, kita lihat simpul hukum yang diberikan oleh yang dikutip oleh wakalah.com di sini adalah ya, mereka memilih pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa trading itu diperbolehkan, namun dengan beberapa catatan syarat yang diberikan. Ya. Nah, mari kita lihat bersama. Di sini sudah dicantumkan beberapa syarat yang membuat aktivitas trading itu menjadi halal. Kita lihat bersama. Ya. Investasi saham dalam Islam menjadi boleh dengan catatan yang pertama, 1, unit usaha perusahaan. Ya, berbentuk unit usaha dan bukan dalam hal judi, kasino atau lembaga keuangan konvensional yang mengandung riba. Ya. Ini dibolehkan. 2, perusahaan tidak bergerak dalam produk dan jasa yang diharamkan. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan dalam investasi saham itu bukan barang dan jasa yang dilarang dalam Islam, maka tradingnya boleh. 3, transaksi saham tidak mengandung unsur riba. Ya, jika dalam aktivitas trading tersebut mengandung unsur riba, maka hal itu dilarang oleh para ulama kita. Jika tidak mengandung unsur riba, maka dia dibolehkan. Nomor 4, status perusahaan wajib telah beroperasi saat penerbitan saham. Jadi salah satu syarat aktivitas trading yang halal adalah perusahaan yang Anda gunakan dalam berinvestasi adalah perusahaan terdaftar dan sudah beroperasi secara legal. Ya, dan juga harus di bawah majelis pengawasan dari OJK. Jadi Anda perlu menghindari, jika Anda tertarik dengan dunia saham, hindari investasi pada perusahaan yang tidak terdaftar dalam daftar perusahaan investasi resmi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, jadi jangan sampai Anda terjebak dengan investasi bodong, ya, yang akan merugikan Anda sendiri. Nomor 5, syarat investasi saham dalam Islam yang boleh adalah pembayaran transaksi saham dilakukan secara kontan. Ya. Bagian poin yang ke-6, transaksi saham tersebut tidak terdapat unsur spekulasi, gharar yang berarti penipuan, ya, penyembunyian kecatatan, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan. Ya. 6 hal inilah yang menjadi alasan Majelis Ulama Indonesia membolehkan investasi saham dalam Islam. Ya. Kita lihat di sini pencantuman. Ya, kemudian di sini mungkin perlu Anda ketahui surat tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan saham, yaitu fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020 tentang saham, dan POJK peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Ya. Ya, kita lihat ada 3 poin di sini yang disorot yang juga menjadi syarat trading itu dihalalkan. 1, kegiatan usaha perusahaan tersebut tidak melanggar prinsip syariah. 2, memiliki total utang berbasis bunga di bawah 45% dari total aset. 3,
Jumlah total pendapatan dari unsur yang tidak halal seperti bunga di bawah 10% dari total pendapatan usaha perusahaan bersangkutan. Ya, itulah hukum investasi saham dalam Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dinukil oleh wakalahmu.com. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.